Ceritanya orang-orang saleh adalah jundun min junudillah, ibarat pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala, saudara. Yang mana dengan pasukan-pasukan Allah ini, ceritanya orang-orang saleh, kita dengar ibadahnya, tawadhu'nya, kedermawanannya, kesabarannya, kesalehannya. Yuthabbitullahu biha quluba ibadih. Allah jadi mantapkan hati kita, saudara. Allah jadi kokohkan hati kita, ibadah Allah. Yang kita peringati haulnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, bukan orang biasa. Saya kenal betul Al-Habib Muhammad. Beliau salah satu orang yang jasanya paling besar di dalam hidup saya, saudara. Saya bisa sampai di titik ini, di tempat ini, salah satunya karena keberkahan jasa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas alaihi rahmatullah. Luar biasa, saudara. Betul-betul kalau saya melihat beliau adalah orang yang sangat menjalankan pesan kakeknya, Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Apa pesan Habib Umar bin Abdul Rahman? Habib Umar pernah pesan, Bapak Ibu sekalian, fanzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyal maut wa anta alayh. Fanzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta alayha falzamha, wa ala ayyi halatin takrahu an ya'tiyakal maut wa anta alayha fajtanibha. Kata Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, sahibul ratib, yang sering kita baca ratibnya, yang merupakan kakek daripada Habib Muhammad. Apa pesan beliau? Fandur, lihatlah, ada ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyakal maut. Kamu inginnya mati seperti apa? Cita-cita kamu matinya seperti apa? Dalam keadaan apa? Falzamha, maka kamu pengen mati seperti apa? Lazimilah hal tersebut. Kau pengen mati dalam keadaan ibadah, lazimi ibadah. Kau ingin mati dalam keadaan zikir, lazimi zikir. Kau ingin mati dalam keadaan sedekah, lazimi sedekah. Kau ingin mati dalam keadaan menuntut ilmu, nyebarkan ilmu, lazimi ilmu. Kau ingin mati dalam keadaan taat, lazimi ketaatan. Saudara, saya lihat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas sahibul haul, orang yang paling menjalankan pesan ini, saudara. Dan persis apa yang terjadi, wafatnya beliau, persis bagaimana hidupnya beliau, saudara. Hidupnya dari saya kecil, Pak Bu, dari saya kecil, saya sering satu rumah sama beliau. Sampai terakhir detik-detik akhir hayat beliau, saya lihat beliau orang yang gak pernah putus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya luar biasa, salatnya luar biasa. Pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, saya gak pernah seumur-umur naik mobil lintas kota, lintas provinsi, dari naik sampai turun baca zikir kecuali sama Habib Muhammad. Pertama kali saya datang ke Aceh untuk hadir haul Tengku di Anjung, di Banda Aceh bersama Habib Muhammad. Kalau tidak salah saat itu tahun 2007 atau 2008, saudara. Di bulan Ramadan, kita naik mobil dari Medan. Saya ingat waktu naik mobil Mercy yang nyetir Bang Abi. Tadi ada orang yang hadir itu. Dari Medan naik mobil, begitu masuk mobil, Hanif mulai baca Ratib Al-Attas. Marhaba baca. Saya pikir setelah Ratib Al-Attas selesai, lanjut Ratib Al-Haddad, lanjut lagi baca Ratib Al-Haddad. Saya pikir setelah itu selesai, lanjut Yasin, lanjut Yasin. Setelah itu selesai, saya pikir lanjut Tabarok, lanjut Tabarok. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Waqiah, lanjut Waqiah. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Ratib Al-Idrus, lanjut Ratib Al-Idrus. Setelah itu saya pikir selesai. Seumur hidup saya baca maulid di dalam mobil cuma sama Habib Muhammad, saudara. Saking gak mau waktunya kosong untuk selain zikir. Terus gak berhenti, saudara. Terus isi lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pernah kering, enggak pernah putus. Andai kata jalan dari Aceh ke Tanjung Pura misalkan, atau ke Tualangcut, di Tualangcut nginep, maka nanti perjalanan dari Tualangcut ke Langsa zikirnya mulai baru lagi. Nginep di Langsa, dari Langsa lanjut ke Simpang
Makanya saudara, beliau hidupnya habis buat zikir, nggak putus-putus buat zikir. Bahkan sampai ketika beliau sakit, saya ingat di Darul Mustafa di Condet, kalau beliau sakit sekalipun saudara, itu sholat 5 waktunya nggak putus berjamaah. Dalam keadaan sudah sakit, badannya udah serba nggak enak, tidurnya nggak enak, makannya nggak enak, palanya terus-terusan pusing, sudah bengong, tapi tetap nggak mau berhenti sholat jamaah saudara. Kalau belum ada temannya tidak mau sholat Habib Muhammad. Saya dipanggil nemenin berjamaah waktu saya di situ. Setelah berjamaah dia udah nggak mampu baca zikir karena udah sakit saudara. Kita disuruh baca zikir, tetap imma kalau al-Qur'an alaih. Kalau nggak baca zikir harus ada yang baca zikir di sampingnya saudara. Itulah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Hidupnya nggak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Yamutul maru ala ma'asya alaih. Hidupnya seseorang tergantung matinya seseorang, tergantung bagaimana matinya, bagaimana hidupnya saudara. Hidupnya beliau zikir, maka wafatnya juga dalam keadaan zikir. Tadi Habib Muhsin sedikit cerita saudara. Kata Habib Muhsin, bagaimana akhir-akhir hayat beliau. Saya ingat saat itu saya lagi di Jakarta sebelum peresmian Masjid Ba'alawi. Karena waktu itu Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab baru pulang dari Saudi Arabia. Saat itu keadaannya sedang gonjang-ganjing luar biasa. Beliau baru masuk penjara. Doakan agar beliau panjang umur sehat walafiat. Karena saya ingat betul waktu itu Habib Muhammad telepon beliau dari Aceh ketika beliau mau pulang. Beliau baru pulang. Habib Rizik, saya pengen antum yang datang peresmian Masjid Ba'alawi. Tapi saat itu ketika peresmian Masjid Ba'alawi, beliau kondisinya sudah ditangkap, sudah di dalam penjara. Tapi insya Allah doa dan keberkahannya sampai ke tempat ini. Habib Rizik salam untuk semua yang hadir. Doakan mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saat itu saya di Jakarta, Bu, Pak. Habib Muhammad akhirnya video call. Saat itu saya video call melalui salah satu yang ada di sini. Saya bicara sama Habib Muhammad. Tadi Habib Muhsin mengatakan hari Jumat, Sabtu udah gak sadar. Hari Ahad peresmian. Saya ingat saya video call hari Kamis saat itu saudara. Saya video call hari Kamis. Saya video call, saya katakan Ami Muhammad sehat insya Allah, Ami Muhammad baik insya Allah, Ami Muhammad. Kata beliau, Pak Hanif, jangan doain anak baik, jangan doakan anak sehat. Beliau ngomong sambil nangis, doakan anak husnul khatimah. Jangan doakan anak sehat, jangan doakan anak baik, doakan anak husnul khatimah. 4 hari sebelum meninggal saudara. Dan memang dari ketika sakit setahun, setengah tahun sebelumnya beliau selalu kalau ketemu sambil nangis, doakan anak husnul khatimah, kata beliau saudara. Luar biasa. Dan apa kata beliau? Hanif, doakan anak husnul khatimah. Ana udah gak kuat, ana mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah.